Halo, ketemu lagi bersama kita di sini. Saat ini kita senang sekali berjumpa dengan pengusaha-pengusaha. Kita sekarang berada di ketinggian berapa ya? Meter. Pokoknya tinggi banget. Tinggi banget sampai agak ekstrem ya. Iya. Karena kita ada di puncak Sosok, Kelurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Bantul. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semua yang ada di Ini sini. karena kita nggak malam mingguan ya bro, Ini jadi nggak berasa puncaknya gitu Betul. Nanti kita juga mau tanya-tanya. Katanya di puncak Sosok itu kalau malam minggu atau mungkin malam-malam yang lain. Ini karena di sini kan bisa melihat Jogja. Lampu-lampunya kelihatan dari sini. Ini Jadi kayak juga- tempat wisata ya. Nah, ini destinasi wisata yang keren banget yang harus Anda kunjungi. Saat ini kita ada di puncak gunung dan kita bakalan ngobrol dengan teman-teman pelaku usaha yang ada di seputaran sini. Kalau dari Jogja ini nggak terlalu jauh, Enggak. tapi ini menjadi destinasi wisata, maka kita juga akan nanti ngobrolnya bagaimana membangun UKM dan pariwisata ini menjadi Nah, satu kesatuan. Karena nanti UKM kita dan buktikan pariwisata di sini. harus saling Saling mendukung. Mendukung. Pariwisata tanpa pelaku UKM juga ada yang kurang. Betul Ya. sekali. Harus ada cenderamata, oleh-oleh, makanan dan seterusnya. Tapi UKM dengan adanya wisata itu akan terdongkrak. Nah, seperti apa? Salah satu buktinya kita diajak oleh Pak Amir, Pak Dewan ke sini gitu loh ya secara khusus. Ini beliau juga yang rintis hari ini. Kita menyapa dulu para pelaku UKM-nya. Semangatnya kayak apa yang ada di sini? Boleh ya? Halo Bapak Ibu, kita yel-yel ya. Pasti sudah hafal semua toh? Sudah hafal ya? Barusan Apa? apal maksudnya ya. Oke ya, kita yel-yel biar tahu semangatnya. UMKM Naik kelas. UMKM hebat, Jogja istimewa. Nah, gitu dong ada suaranya sekarang ya. Berarti Sudah tinggi-tinggi kita naik nggak ada semangat. Sudah gitu. tinggi pasti naik kelasnya juga gampang ini. Gampang ini. Terus bilangnya gini, Mas kita tuh udah naik-naik, ngapain naik kelas lagi Kita gitu ya. sudah singunan ini. Nah bersama kita sudah hadir para narasumber, kita nanti ngobrol-ngobrol, narasumber ini memberikan masukan-masukan aja, bukan dari awal memberikan paparan itu ya, Betul. kita memberikan masukan saja. Nah sudah hadir bersama kita dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, Pak Wisnu Harmawan SPMT, beliau adalah Kabid Layanan Kewirausahaan. Kita sapa dulu Pak Wisnu. Semangat Mbak Marta. Ini kayaknya speechless karena tadi naiknya, waduh jalannya Iya. kok mepet ini ya, gitu Pak. Iya. Tapi setelah Tapi sampai di terbayar atas- dengan keindahannya ini. Nah, Nah, tepuk tangan dulu dong. Terus pengen balik lagi sini ya, iya, Pak. nanti ada edisi ngajak keluarga ke sini. Wes, ini berkat promosinya Pak Amir loh ini loh. Kalau nggak ngajak-ngajak gini, ini habis ada konser musik juga loh, Bro. event juga. Berarti ini juga salah satu alternatif event juga ya Pak. Nanti bakalan kita gelar juga di sini. Betul, ini sudah dikasih satu aja Pak Wisnu sudah langsung nanti mengajak beberapa orang. Nah, kita juga sapa yang dari tadi kita sudah sebutin wakilnya Bapak Ibu ya di DPRD DIY dari fraksi PKS Pak Amir Syarifuddin. Pak Amir. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum. Gimana Pak? Gimana Mbak Marta? Ya, baik-baik aja Tambah Pak. syukur saja. Wes. Pak Amir juga lo manglingi Oh, lo iya, tadi iya. sampai. Waduh, siapa ini? Oh gitu ya. Tambah muda terus ya Pak Amir Oh itu. jelas, karena naik sosok. Oh iya. Banyak yang bikin Apa? tempat menjadi inspiratif seperti ini, Pak. Inspirasinya itu kenapa, Pak? Ya karena melihat keindahan, indah pada pagi hari ini. Kebutuhan Mas Mbak dan sebagainya. Kan ketemu, pengen seperti apa, ngobrol. Tadi sebenarnya nggak pengen ngobrol di sini, yang ngobrol di sana ya. Iya. Iya loh. Iya. Jadi langsung kelihatan ini kita benar-benar ada di puncak ya. Betul. Kamera mungkin boleh ngeliatin. Wah. Boleh nanti biar dilihatin. Nanti. Iya. Pak Amir terima kasih kita Iya. diajak ke sini. Terima kasih. Kali pertama juga saya Ya. ada di sini ternyata memang Mudah-mudahan sebuah tidak kapok potensi. ya. Oh pasti tidak enggak, kapok. Pak. Saya pokoknya ngajak anak istri besok. Ya, Bareng besok ya Pak pagi. Wisnu. Besok pagi ya. Cuma satu ini perlu ada penginapan di sini. Oh, kayaknya iya Pak ini. Iya ini yang gratisan ya. Iya dong. Ya kan ada Pak Amir. Nanti masyarakatnya nggak bergerak. Oh, dong. iya, iya. Ya kan ada Pak Amir kita yang Oh, yang maksudnya bayar. gratis dibayarin? Iya Pak? dong. Oh itu Pak, maksudnya setuju Pak. Iya, boleh lah gitu. Iya, kemudian karena kita bicara tentang pariwisata dan juga di tempat ini nanti ada tokoh masyarakat yang nanti kita tanya-tanya juga seperti apa sih pengembangan ke depan ya, Pak Nurkhalis. Iya. Kula nuwun Pak.
Mulai dari sini Pak. Kita yang nunut ya Pak ini Pak. Kita nunut Silakan. ngobrol-ngobrol di tempat ini tempat yang luar biasa. Kita bisa melihat wet kates tapi tinggi banget loh ini dari bawah. Luar biasa. Cuma ada di puncak sosok. Nanti Iya, mungkin beneran pemirsa loh. kalau pengen lihat wet kates tapi tinggi banget. Cuma Di di puncak puncak. sosok. Ini keren. Saya serba puncak ya. Iya, tapi gitu tuh karena sering apa ya? Karena kita dari bawah ya, biasanya hidupnya di tempat yang rata gitu ya. Begitu naik itu pikirannya tuh ya naik ke puncak gitu, nggak ada orang lagi gitu. Loh, ada rumah ya. Ternyata ada penduduknya. Ya. Ada rumahnya ya ternyata ya. Banyak masyarakat di sini, Pak. Ya lumayan. Oh, ada banyak. Ya, Nah, bisa penduduk dihitung lah berapa? sampai Nanti berarti kita turun sambil menghitung penduduk ya. Ini kan salah satu warga ini. Oh iya. Kalau warga di daerah sini mesti sehat-sehat ini. Oh Coba iya, ya. Karena naik jalan turun, naik kaki wajah-wajahnya kurang air ini. Treknya alamiah ya Pak, Iya. naik turun sendiri gitu Iya. ya. Kalau nggak bisa. Buktinya mereka tidak dapat teh anget ini. Oh enggak. Nggak dapat ini. Belum Pak. Oh belum ya. Ya, baiklah. Dan Kemudian nanti kita juga bakal ngobrol dengan Iya. dengan ini pengelola yang tempat pengelola ini. sini yang tahu sejarahnya, tahu tempat ini mau kemana itu nanti dengan Mas Rudi Mas Arianto. Rudi Mas Rudi. Iya. Tadi yang kita kalau non ke sini langsung sana aja. Oh iya. Ini. Ternyata yang punya tempat. Iyalah, oke baiklah. Nah, ini narasumbernya dan sekarang kita mau dengerin teman-teman Bapak Ibu ini kok nggak Bapak Ibu ya Mas Mbak ya. Mas Muda-muda Mbak ini ternyata kayaknya. pelaku Apa dikon usahanya. bapake iki sik mangkat. Jadi Mas Mbak sih. Weh besok makan Bapaknya Dok. yang usaha udah membaca Kita pikiran. pengen mendengar cerita-cerita dari para pelaku usaha yang ada di sini. Yang pertama mungkin dari ladies ya. ladies gitu first. ya. Ini Mbak Diana. yang bikin apa Mbak? Kopi. Yang bikin kopi ya. Ini ada kopi di belakang kita, kopi sosok. Kopinya pink loh ini. Wah, ladies banget ini. Iya. Oke, silahkan Mbak diperkenalkan Selamat pagi. usahanya apa juga. Oke, perkenalkan nama saya Diana Septia Rahmanita. Saya punya usaha kopi di Puncak Sosok ini dengan nama Kopi Sosok. Oh iya. Kopi Sosok ini sudah berjalan selama 3 tahun, menghadirkan kopi-kopi Nusantara, baik Robusta maupun Arabica. Untuk bahan baku sendiri kami ambil biji green bean, biji mentah dari petani-petani di luar Jawa. Karena untuk di Jogja sendiri kami sedikit kesulitan untuk mengakses biji mentah karena berebut dengan Kopi yang lain. kopi yang lainnya karena Terbatas ya kalau terbatas di sini. untuk di Jogja sendiri. Oke. Terus produk kami ada minuman jadi, kami juga punya produk oleh-oleh Oleh-olehnya apa? berupa kopi bubuk, kopi robusta bubuk. Oh. Ada juga kopi robusta yang sudah ada saring, itu pakai drip bag, dan juga kopi susu gula aren juga bisa untuk oleh-oleh. Oke. Ini Mbak Diana kok kayaknya pinter banget perkopi-kopian ini. Dulu belajarnya di mana Mbak? Untuk pertama kali belajar itu otodidak karena sering ngopi di warung-warung kopi, terus otodidak, terus saya mengakses pelatihan-pelatihan di dinas, Nah, juga di tempat kopi ada pelatihan. pelatihannya. Terus saya juga sudah punya sertifikat barista. Oh ya, tepuk tangan dong, keren banget ini. Ini berarti nggak main-main, ini main kopinya ini bener-bener tahu banget. Bukan main-main, main kopi. Main kopi. Tapi ini berarti karena dari sana green bean, di sini di roastingnya di sini. Iya, untuk roastingnya kita ada di Wiyoro. Oh ya, Ro. Ya, kita bekerja sama dengan roastery di sana. Oke. Apa bedanya terus dibikin beda nggak sama kopi-kopi yang lain? Kopi Jadi sosok itu ini terus mau apa? Kopi sosok itu bedanya kita karena kerjasama dengan roastery kita bisa punya spesialnya sendiri dengan profil roastingan yang berbeda. Profilnya ya. Profilnya, terus kita juga punya blend, kita namakan kopi sosok itu kita blend beberapa biji-biji
kopi dari Nusantara itu menjadi signatur kita. Oh ya. Ngomong-ngomong kalau ini tanah di sini kalau ditanami kopi bisa nggak ini? Tidak bisa karena ketinggiannya kurang, Masih kurang? masih kurang. Oh iya. Dan di sini tanahnya dikit Mas, banyaknya batu. Batu. Dan jauh dari air juga. Oh iya. Iya. Oke, terus ini siapa segmen pasarnya? Hanya wisatawan di sini atau juga dipasarkan? Jualan online mungkin. Untuk segmen pasar yang terutama wisatawan di Puncak Sosok, kalau kita juga beberapa kali dapat pesanan dari teman kita yang ada di Kalimantan maupun ada di Sumatera seperti itu. Karena ini produk kopi bubuk kita, saya itu baru, jadi pemasarannya baru lokal. Karena yang pertama itu kita fokusnya ke minuman jadi di warung Puncak Sosok. Di sebelah mana Mbak ini? Warung saya ada di atas, Di atas ini ya? Iya, di atas. Yang di depan main stage apa panggung? di bawah panggung. Masih Baru atas mau lagi. komentar. Kita sudah di atas loh, Mbak. Atas Masih mana di lagi? atas pendopo ini. Oh di atas pendopo ini. Jadi Oke. kita mesti terbang apa gimana? Oke. Kalau ramenya hari apa Mbak? Eh, Atau tiap hari? Tiap hari rame. Oh iya. Tapi untuk penjualan maksimal yang optimal itu ada di weekend. Oh weekend. Dari Jumat sampai Minggu itu kita penjualannya bisa optimal. Oke. Oke. Mbak sudah ikut Sibakul belum? Untuk si bakul Apa baru dengar? sudah masuk tapi belum cuma pendaftaran itu Baru daftar, iya, belum maksimal. belum maksimal dalam penggunaannya. Oke. Baik, nanti kita akan kasih informasi kenapa harus ikut Sibakul dan aktif di sana ya. Oke. Terima kasih Mbak Terima kasih, Diana. Kita Mbak berikan tepuk Diana. tangan buat Mbak Diana. Pinter sekali nih. Perkopi-kopian ternyata barista. Iya, masih muda kan? Masih muda. Mas Anto boleh cerita usahanya. Ini Mas Anto ini punya tas yang di sana. Oh iya tasnya. Tas keren nih. Ya, Mas. Mas lagi Assalamualaikum masuk warahmatullahi angin? Enggak kan di atas. Di atas ya? Kan sembribit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Anto Setiawan. Kami punya kerajinan tas etnik yang udah berjalan 2 tahun. Ini ya. Dirintis. Kami itu siapa Mas? Sendiri Kita itu, apa sama ya, teman-temannya? sama teman-teman gitu. Berapa teman yang bikin? Ya berapa ya? Antaranya ya 10-an orang gitu loh. Oh, 10 Oh, orang. iya. Itu awalnya kenapa 10 orang itu ngumpul bikin tas? Apa awalnya satu-satu atau gimana? Ya kayaknya ada peluang terus buat kerajinan gitu. Oh, maksudnya? Ini dijualnya di Sosok sini atau di tempat lain juga? Dengan cara online. Oh, online. Terus yang beli sampai mana paling jauh? Paling jauh ya antara ya masih di Indonesia lah katakanlah Wah, di kota itu. Ya iyalah Indonesia lah ya. Maksudnya Kalimantan. Oke, Indonesianya mana? Ya, luar kota ya. Palbapang. Oke, Indonesia. Kan di Indonesia juga itu. Ya, Iya. Di mana Mas? Sama di mana? Ingat nggak? ya barangkali ada difasilitasi dinas untuk mendongkrak penjualan atau gimana itu. Apa yang pernah didapat fasilitasnya dari dinas Mas? Pameran. Ya pameran di Bantul Expo. Oh, Bantul Expo. Oh pernah. Kalau pernah ikut. jualnya lewat apa Mas? Lewat Instagram atau Dari Shopee itu loh. oh dari Shopee. Ikut marketplace ya. Marketplace. Sudah pernah dengar si Bakul? Barusan Kalau Mas. saya baru ini. Oh, baru. Oke. Nanti ini kita juga seperti yang kita sampaikan ke Mbak Diana, kita juga pengen menyampaikan ke Mas Anto dan juga yang lainnya. Nanti si Bakul ini akan bermanfaat seperti usaha-usaha Mas Anto ini. Iya. Mas sekarang produksinya itu setiap hari produksi apa gimana? Ya setiap hari tapi kan belum maksimal. Kalau ada Pesanan difasilitasi aja? ya ada pesanan itu baru buat kayak gitu. Oh. Ini memang cirinya seperti ini ya? Apa lorek-lorek Ya, seperti Itu dari kurang lebih kayak tenun gitu. atau apa? Itu kayak ada yang di model renda itu loh. Kan ada terus Mic-nya ikut Mas, mic-nya ikut.
Oh, ya maaf. Grogi soalnya. Yang bikin modelnya siapa Mas? Bentuk-bentuk tas ini Sesuai pesanan itu atau Saya pesanan dan Mas? ada teman itu loh. ada teman yang bikin Ya, Oh, ya. desainnya. bekerja sama gitu. Jadi ini segmen pasarnya siapa ini? Anak muda aja apa Ya umum kayak gitu. semua Ya, yang mau ya, pengen mau. tas yang kayak gini? Gitu. Oke. Kok hitam-hitam tasnya? Kenapa, Kenapa, Pak? Pak? Karena airnya sulit. Oh, sulit air lagi. Terus jadinya Jadi nggak usah dicuci itu. oh gitu. Jadi kalau kotor itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan, gitu. ya. Jangan Katanya perlu Mas Anto itu. dicuci. Gitu ya Mas? Ya. Ini tasnya Ya, iya benar. Ini tasnya bikinnya itu yang kecil-kecil atau besar atau tas notebook, tas apa aja? Ya kayak kecil dan kayak itu yang besar, ada topi juga. Oh, topi juga. Mana Ya, itu, topi? topi. Oh, ini. Oh, ini. itu biasanya dijual harga berapaan Mas? Dari kisaran berapa sampai berapa? Ya berapa ya? Ini nggak pernah Lebihnya beli ratusan. soalnya. Oh. Kan dia yang bikin. Kan Jadi dia nggak yang pernah bikin. beli ya? Ada Nggak yang tahu ya. jual sendiri gitu loh. Pernah Kayak nggak bikin apa pengen bikinin misalnya ke teman-teman skuter atau teman apa kan pas ini Teman tas motor itu. teman sementara motor. belum ada itu. Kalau ada ya alhamdulillah gitu. Nah, Kalau anu berarti besok sekarang kita bikinin booth ya Pak di sana Pak. Iya. Ini ada Pak Dewan besok mau bikin acara soalnya ya. Kan bisa langsung. Besok kita bikinin Bisa booth. pesan gitu. sekarang. Oke. Oke, Mas Mas Anto Anto. ke depan mau ngapain ini 10 orang usahanya mau di seperti apa cita-citanya? Kalau Pengennya. bisa difasilitasi untuk diperlebar atau diperbesar itu loh usahanya. Apanya yang diperlebar? Usahanya itu untuk didongkrak penjualannya gitu, dibantu. Oh iya. Lebih ke penjualan. Ya. Kalau peralatan sudah, oke. Kan kalau bisa ya ditambah. Tidak apa-apa. Kalau ada yang Aja lo nawarin ya ya mau gitu ya. Mau. Apa Ya. sih peralatan yang dibutuhkan tuh? Ya Kalau yang belum ada, apa ya? ada Kurang- semua padahal. Ya ada. Lebih ke pemasaran apa peralatan yang Pemasaran lebih itu. pemasaran Oke, ya. siap. Oke, baik. Terima kasih Mas Anto. Ya, Kita oke. berikan Ya. apresiasi mantap Ya. ya Mas. Ya. Jangan Terima pingsan Mas. Apa? Pingsan ya terusan. Masih grogi. Udah. Pak Assalamualaikum Dewannya warahmatullahi aja. wabarakatuh. Terima kasih. Sangat percaya diri loh Pak Iya. Dewan. Belajar Matur sama nuwun, Pak Mas Anto. Dewan loh. Nanti belajar magang temannya Pak Amir ya. Iya. Pak Edi Susanto, monggo Pak Edi. Nah, kalau ini sudah. Oh, Mas Edi. Mas Edi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Edi Susanto. Saya dari kelompok Mebel Sosok Berkarya. Oh, kalau satu kelompok. Iya, Oke. ini berhubung ada sekitar 20 anggota dari kelompok Mebel Sosok Berkarya. Kita untuk peralatan dan pemasaran kita yang masih kurang terlalu apa ya, katakanlah untuk memperluas itu belum bisa. Produknya apa, Mas? Ini, oh meja ini ya, ya? ada meja, ada ini kursi. bingklik. Ya, nanti bisa interior, bisa Kalau ini beda ya? beda, kayaknya beda. Yang ukiran-ukiran. Ukiran juga bisa. Oh, ini juga. Satu kelompok juga? Iya. Oh, ya. Ya. Selama ini marketnya kemana? Pasarnya yang beli itu dari mana aja? Kita biasanya cuman nunggu pesanan, kalau tidak kita cuman di apa per toko-tokoan gitu. Kita nganter nyuplai barang, nanti yang di toko Ada reguleran jual. yang minta di supply terus gitu sudah ada? Ada, sementara paling 1-2 toko. Oh, berapa unit? Maksudnya berapa? Itu lumayan banyak juga sih Pak. Oh. Maksudnya kan kalau semisal di toko itu kan setiap habis antar kan. Ya apa? Misalnya meja kayak Yang gitu. paling laris almari Hmm, rata-rata almari. almari ya. Almari yang biasa kayak kayu jati atau kayu Jawa gitu. Oh. Kalau materialnya dari mana, Mas? Materialnya Kayunya? cuman ambil dari tempat sekitar. Sini aja? Kalau Oh. tidak di toko cuman gitu. Masih ada ya Nah, iya. material bahan? Kalau material stok masih banyak. Kalau inovasi produknya Mas, misalnya ini kok yuk bikin dingkle, bikin lemari, terus biar lemarinya agak berbeda lagi, gitu ada nggak Mas?
Nah, itu yang masih kesulitan dalam kita mencari inovasi. Emang Kita, udah mencari? Ya sudah berusaha. Tapi nggak pernah ketemu ya? Iya ketemu, tapi cuman sekedar ala Sering kadarnya. ikut dolan Pak Dewan itu loh, yang mana-mana pasti Besok nemu kita lihat, nanti. Pak, ya. Kalau cuma munggah mudon sini aja tak kira ya meng ngertine wit-witan tok. Ya, kita carinya di internet kayak Oh, apa iya. model-model jenis yang sekarang laku, kita Betul. mencoba tapi ya kesulitan dalam peralatan juga, Pak. Oh ya. Kalau peralatan itu kan soalnya menunjang terutama untuk membuat inovasi yang lebih baru. Nah, Contohnya apa? misalnya peralatannya lengkap nih. Terus ada orang yang mau pesen gini tuh berarti pasti bisa. Pasti bisa. SDM-nya Insya Allah. sudah? Insya Allah bisa. Oh Kita ya. sudah mencoba untuk interior-interior yang bermacam-macam itu udah bisa, tapi cuman kendalanya itu untuk kerapiannya soal alat kan kurang menunjang. Oh, Masih kerap. banyak yang manual gitu. Iya, masih manual. Yang dibutuhkan apa biasanya peralatan yang menunjang tadi biar lebih rapi, lebih Itu kompetitif produknya. Uang tunai Biasanya. aja ya mungkin ya. ya. Uang tunai juga pokok itu. Biasanya. Soalnya Tapi modalnya itu kan jadi teras, jadi Hari ini digesek, Bro. Iya. ini kalau semisal uang itu juga pokok. Soalnya untuk menunjang pembelian kayak bahan pokok, Oh. terus nanti untuk alat-alat itu biasanya pakai jetso, terus Jetso. jointer, Iya. terus planner, nanti kan bermacam-macam. Tapi untuk membeli itu kan terlalu Betul. banyak modal. Betul. Kalau dari kelompok itu masing-masing punya alat yang berbeda yang bisa Saling ditukar-tukar gitu mendukung. nggak? Itu kalau untuk kelompok kan biasanya kita biarpun ada kelompok tapi kita bekerja secara sendiri-sendiri. Oh, tetap Kan sendiri-sendiri gitu. ya. Tetap di rumah masing-masing, tidak bisa untuk satu kelompok ayo bareng-bareng. Itu kalau semisal nggak terlalu pesanan terlalu banyak kemungkinan nggak, cuman gitu. Oke. Soalnya kan ada yang katakanlah saya bikin kurungan, saya bikin almari, terus nanti ada juga yang spesialis pintu kan gitu. Oh, beda-beda ininya Beda-beda, ya, iya. skillnya. Ha-ha. Nggih, baik. Nggih, terima kasih banyak Pak Edi. Kita apresiasi untuk Pak Edi. Makasih. Iya, ini hari ini agak spesifik ya, berbeda-beda, tapi kita akan bahas menarik apa yang sudah jadi potensi yang ada di sini. Kita akan nanti lebih dalam lagi menggali potensi, tapi juga nanti semoga ada solusinya. Ada Nggak solusinya, cuma pasti ada. berhenti di problem ya. Tetap di Sarasehan Si Sibakul. Bakul. Lahir dari semangat dan jiwa gotong royong, tumbuh menjadi pilar ekonomi nasional, melintas generasi, terus berinovasi, menyambut era baru, koperasi siap maju. Oh, oh, adil makmur sejahtera, bersama koperasi, ekonomi mandiri, kita satu dalam harmoni. Bersama koperasi, sambut modernisasi, membangun ekonomi negeri. Ayo generasi, majukan koperasi untuk Jogja istimewa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Aku pengen nastar premi. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel, sik tenang rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah dijamin murah. Paket si Bakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh. Wah, si Bakul. Si bakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Si bakul Jogja Gratis ongkir. Si bakul Jogja gratis ongkir.
Endi paket maskerku? Nak ngetik jebak sih saya lengkap. Ya, kembali lagi kita di Sarasehan Sibakul. Ini adalah acaranya dari Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk mempertemukan para pelaku UKM. Dan hari ini secara khusus kita juga ada kolaborasi dengan sektor pariwisata ya, di kepariwisataan. Tapi tentu saja ini semuanya adalah muaranya adalah dari Dinas Koperasi dan UKM ini memajukan, menaik kelaskan UKM di DIY, didukung oleh DPRD DIY dengan dana keistimewaan. Iya. Masih bersama saya Marta Sasongko dan juga saya Adnan Junior. Tadi kita sudah ngobrol dengan para pelaku UKM, sekarang kita mau tanya sama yang punya wilayah ini ya toh. Kita mau ngobrol langsung biar kita lebih kenal dengan tempat ini, berbagai potensi yang ada di tempat ini juga. Silakan Mas Nurkolis. Potensi apa saja sebenarnya yang dipunya ini di bukit yang seperti ini tuh sebenarnya masih bisa dieksplor apa aja? Ya, terima kasih Pak Amir dan Pak siapa? Pak Wisnu ya. Jadi di sini memang potensinya insya Allah luar biasa sekali. Dulu kita kebetulan juga dengan beliau juga, saya sebagai tokoh di sini melihat potensi luar biasa. Dan begitu sejarahnya Mas Rudi mengeksplor sosok itu kan dulu sebenarnya ada dua ya. Yang pertama itu ada puncak apa namanya? Puncak Gebang itu yang bawah tadi kalau lewat, namanya Puncak Gebang. Cuma berikutnya ada tempat yang lebih menarik ternyata lebih tinggi lagi. Di sini kemudian alhamdulillah coba dieksplor, sampaikan alhamdulillah dengan kegiatan beliau sampai hari ini bisa sampai eksis. Jadi potensinya ada pertanian, ada view, kemudian ada peternakan juga. Kemudian kita sempat juga di kelompok bawah itu akan kita kembangkan juga, nanti ada semacam wisata edukasi ya. Jadi peternakan sapi. Sapi ya, tadi kita lewat ada beberapa. Kementerian kita bawa bantuan dan didampingi. Waktu itu ada sekitar 9 sapi. Alhamdulillah sampai hari ini bisa berkembang. Ini sapinya di atas, rumputnya di bawah loh. Makan sapinya apa Pak? Sapinya di bawah. Kan ada teknologi pembuatan pakan, tidak harus dengan hijau paling sekian persen gitu. Kita bimbing coba. Jadi jangan merasa kayak masa lalu gitu ya, harus ada rumput dekatnya. Alhamdulillah potensi yang ada di sini kita termasuk hari ini sebetulnya saya kemarin dengan bincang-bincang ke mereka anak-anak muda dan juga pelaku usaha, alhamdulillah ketemu Pak Amir sampai hari ini bisa terlaksana hari ini apa yang dinamakan Sarasehan. Ini sebuah menjadi wahana kita untuk mengembangkan potensi. Iya. Jadi obrolan ini nantinya muaranya adalah kita ketemu potensi utamanya yang bisa difasilitasi. Syukur bisa nanti membantu pemasaran, teknologi dan sebagainya. Kalau untuk teman-teman UKM-nya dominan apa di sini? Sekarang pariwisata memang sangat bagus dan itu memberi magnet. Jadi Pak Rudi, alhamdulillah Mas Rudi sudah bisa mempekerjakan sekitar 200-an ya. 200 warga di sini, cuma semua ikut terlibat. Pengelolaannya belum kita maksimalkan. Baru di sekitar aja. Kita akan mengembangkan seperti tadi kayak kopi, kemudian keterampilan itu mungkin ke depan akan kita buat kayak display gitu yang galeri gitu. Itu rencana ke depan kira-kira begitu. Nah itu saya kira butuh banyak pihak yang bisa kolaborasi. Tapi perencanaannya sudah ada. Insya Allah. Termasuk mungkin camping ground dan sebagainya nanti. Ada, ini tempatnya juga ada untuk camping ground gini. Nanti Mas Rudi bisa menyampaikan. Nanti camping ground yang manglong gitu ya. Masih kan belum ada. Hektar ini masih wilayah masih banyak. Masih banyak ya, masih belum maksimal ya potensi yang bisa dieksplor ya. Potensi yang kita eksplor termasuk bahkan pertaniannya juga. Tadi Ibu mau hadir cuma kan speknya cuma 50 ya. Ibu AWT ada kegiatan itu sayur barusan panen hari ini tadi. Oh, tanaman sayur. Ya, sayur pakai apa? Polybag. Polybag ada yang hidroponik. Alhamdulillah ini dengan Pak Duo beliau
Benar ada acara. itu. Sekarang ada acara apa? Alhamdulillah. Jangan salah, ini airnya susah kalau hidroponik kan tinggal Iya, muter hidroponik ya. kan tinggal muter. Ternyata Sistemnya. akhirnya di tempat yang mungkin dulu dibilang tandus pun sektor pertanian Tapi bisa jangan hidup. salah, di bawah itu, ini kan tinggi ya, di bawah itu air yang kita coba gali, dulu pernah diambil aqua, tapi kita nggak boleh ya. Oh masih ada sumber air maksudnya air di bagus bawah. banget. Di dekat Masih kandang itu. milik desa ya. Milik desa kita kelola. Itu dulu mau dibeli aqua, tapi untuk pemberdayaan kita. Terus sekarang dipakai apa untuk sumber Untuk airnya? masyarakat, Oh. ada isi ulang, nah itu bagus. Berarti kualitasnya jelas sangat bagus Bagus, sekali. karena aqua pun mengakui hasilnya. Gitu. Karena Jadi ini potensinya insya Allah. kapur ya, ini kan justru menjadi kayak filter buat air Iya, gitu ya. Mungkin begitu menurut penelitian beliau-beliau. Tapi alhamdulillah itu Keren. jadi Banyak mutiara yang ada di begitu sini. yang insya Allah potensinya banyak yang baru kita kembangkan. Oke, Begitu. baiklah. Pak Amir, kalau gitu ditanggapi ini sebenarnya Pak Amir sudah visioner, udah tahu tempat ini itu punya potensi dari awal gitu. Sebenarnya apa sih kalau dari Pak Amir sendiri, baik sebagai personal maupun sebagai dewan, itu melihat yang sini tuh harusnya tuh bisa seperti apa gitu. Sebagai bentuk dukungan juga, Pak. Ya namanya aja sosok kok. Mas Rudi belum tahu tadi sejarahnya sosok itu. Sosok sampah atau sosok memang sosok di situ akan menjadi sosok ideal untuk UMKM, koperasi, bahkan wisata. Ini kan sebetulnya bahasa sosok itu sangat luas. Nah, kalau tadi yang ada Mas Edi, ada Mbak siapa tadi? Diana. Mbak Diana, dia posisi hamil, terlalu sehat untuk minum kopi. Nah, cuma saya nunggu kopi tenan pora itu hari ini kita tunggu. Oh, belum sampai sini, Pak. Iya. Lagi request di online. Oh, request ya. Ya, makanya kita tunggu saja nanti, Mbak. Nah, kalau kita melihat kopi terbaik di dunia itu hanya Indonesia. Indonesia itu hanya di Jawa, Jawa itu hanya Jawa Tengah. Dan sekarang hadir di sosok ini. Ini sebetulnya UMKM yang sangat besar. Cuma kami mengingatkan di sosok ini harus ada makanan termasuk minuman yang karismatik, yang punya nilai jual. Artinya jangan instan. Kopi kok instan itu enggak menjual beberapa yang kita advokasi begitu. Tapi ada nilai-nilai UMKM pengungkit. Misalnya tadi kopinya, ya spesial kopi di situ itu. Nanti yang instan nanti dulu kami butuh menjual di sini. Gelem tuku neng kene ya kok ngene nek ora ya ora apa-apa. Gitu. Termasuk misalnya minum makanan. Makanan juga makanan yang tradisional nih Pak Duko, adanya Pak Duko, Pak RT ini wajah-wajah seger-seger semua tuh ini. Karena makanannya tradisional gitu, ada tiwul, ada macam-macam. Lah sini kok makanan kok roti itu kan jadinya itu perlu kita evaluasi juga. Meskipun itu juga edukasi UMKM-nya juga ada. Tapi kalau itu memunculkan makanan ada kluwe, ada sukun dan sebagainya, saya kira penting untuk kita lakukan. Bahkan orang mau nyari ke puncak hanya untuk yang spesial Ya, iya, di sini itu hanya mencari suasana. Pak Mata kesini paling ya bingung golek opo itu, golek watu. Tapi setelah ketemu dengan teman-teman ini kan potensinya banyak sekali. Di bawah tadi Mbak Marta namanya Dusun Jambon. Ada kelompok yang sejak dulu itu habis gempa pengennya ada edukasi tentang edukasi pertanian, peternakan itu penting. Nah, terus nanti di sini juga ada pusat peradaban kesenian. Kalau jaranan atau jadilan nanti kita usulkan Pak. Apa urusannya dengan koperasi dan UMKM? Ada. Nanti kalau di sini setiap pekan sekali ada pertunjukan jadilan, kira-kira baik atau tidak? Baik. Nanti nek apa jenis? Nek dadi ya ben rapopo kecemplung jurang. Mesti ra dadi. Gitu loh. Mikir sebelum dadi ya, Pak. Iya, artinya apa? Nanti di situ parkirnya jelas. Terus nanti kopinya Mbak E jelas. Ini ojo kopi instan sekali lagi. Makanannya yang kluwe, yang sukun macam-macam itu akan menarik. Setelah itu nyun sewu sebetulnya Mbak Marta. Ini kawan-kawan itu kan sebetulnya ada kerajinan sangkar burung. Saya sudah langganan lama, cuma masalahnya. Dari bambu atau dari iya, kayu? dari bambu, dari kayu dan sebagainya. Tadi nggak nyampaikan kan grogi tadi loh. Dia punya dan sebagainya. Yang grogi tadi Pak? Iya, yang grogi. Mas Anto. Nah, maksudnya gini. Sangkar burung kita itu kan tidak hanya sedayu, tapi ternyata di sosok ini juga ada yang produksi sangkar burung. Nah, sudah punya sangkar burung?
Burung. Oh sudah. Mau tanya yang lain Pak. Burungnya sudah ada Pak. Nah maksud saya gini. Jawab, ini live. maksud saya gini, maksud enggak. Iya. Biar suasananya nyaman. Iya. Maksud saya gini. Itu di YouTube ini loh. Maksud saya ini kan sebenarnya potensi yang sangat besar. Nanti ada jatilan, ada sangkar burung, terus nanti ada kaos. Ini nggak punya kaos loh. Kaos sosok opo mbuh, yang penting apik. Nah ini tadi tas Mbah Dartomo itu misalnya. Mesti songgone Mbah nih bahasan itu. Ora Mas? Nah, itu bahasa Mbah nih itu. Nah, kalau misalnya ada tas sosok itu dijual di sini, ini yang klasik. Nanti juga mau pakai topi itu, naik gratis syukur. Artinya apa? Kaos-kaos itu penting. Orang datang sini itu pakai kaos. Opo sosok apa? Ada kaos, ada tas, ada sepatu atau kangelan Pak. Nanti biar beliau yang carikan. Dan yang saya Mbak Marta ya, mengapa kita ngepush hari ini di sosok? Ini kan daerah yang bahasanya terisolir dulu. Iya. Nandur telowe saking dhuwure rong karone awah itu. Iya, betul. Iya toh? Padahal mereka itu ceripeng ini kan belum dipublikasikan Pak. Ada penghasil ceripeng, ada penghasil Selondo itu banyak di sini, cuma tidak dipublikasikan. Umbi-umbi juga banyak, termasuk mereka itu adalah pengrajin krecek. Tahu krecek? Itu dia produknya di sana krecek. Oh iya. Nah ini kan juga mereka, makanya kan perlu pendampingan Pak Wisnu ini. Nah, biasanya semacam itu paling piro toh? Piro Mbak? Harganya? Yang punya produk krecek. Berapa? 25. Tetapi kalau itu dikemas biar Pak Wisnu nanti dimasukkan di kafe-kafe seluruh DIY kecil-kecil itu neng kafe itu ora tuku makanan kok tuku gengsi. Takon Mbak itu. Nah itu misalnya 35.000 digawe cilik-cilik mengisi telu neng kono 5.000 iso punjul saka 100.000. Nah berarti butuh sentuhan dari Pak Wisnu. Iya, betul. Yang saya sampaikan tadi ini daerah yang perlu ada pendampingan. Mbak Marta, ini di Limasan ini. Mas Edi, Limasan ya? Gawean jenengan apa lituku? Letumbas, piro kira-kira? Nah, nggak paham. Mengapa jenengan tidak mengedukasi Limasan? Termasuk menjual Limasan. Meng ini perlu dicocokkan dengan sejarah Limasan, Mbak Marta, Mas Andi. Ini kan kurang ompaknya. Oh iya. Ompak ini sejarah ompak itu juga ada sejarahnya. Tak ceritani kok ndak. Ning beda meneh ndak Pak Sino aku manggon. Ompak itu juga ada sejarahnya. Kalau itu nanti diedukasi, ini gunung itu kan bangannya didol truk-truk kan, jenengan jual ompak. Wah, mesti apa ayu, Pak. Sudah jadi ompak ya. ada Ompaknya sekalian terus Mas Edi tulis jual joglo. Nah, misalnya nanti ada pengunjung, "Pak dijual ya, dijual." Baru dibongkar. Oh, dibongkar. Nama saya seperti itu, ada joglo, ada limasan, ada gazebo. Saya kira penting di sini kan pengunjungnya itu setiap malam Minggu itu ribuan, Pak. Berarti bisa buat display ya Pak? Display gitu loh. Joglo. Nah nanti silakan Mas Edi dijual gitu. Nanti kita beli itu nanti nggak usah dibayar. Nah ini saya kira penting. Terus ini Mbak Marta. Iya. Ini kan daerah terisolir ya. Saya baru sebagai anggota Dewan mungkin kaitan dengan penataan perlu ada di ide ya. Sampai sini kajian sampai ke bawah. Potensi apa yang digali. Ini kan daerah perbatasan dengan TPST Piungan. Iya. Mampu betul Mas Rudi? Kalau pas udaranya ke sini sangat. Nah, padahal sementara udaranya ke sini juga sering. Saya punya gambaran Mbak Marta. Karena mereka sosok ini adalah sosok yang menjadi alternatif, mereka duduk di sosok tapi sudah membeli Jogja. Kelihatan di tugu di sini. Sama juga kelihatan, kalau pas kelihatan, kalau enggak ya enggak kelihatan. Tetapi kan di sini ada TPST Piungan. Iya. Mengapa kita tidak mengedukasi TPST Piungan menjadi wisata edukasi tersendiri? Bisa enggak? Apa? Kita misalnya edukasi, membuat bantuan teleskop, anak-anak melihat sapi ribuan sana itu. Kalau dekat bau ya. Tapi kalau di sini lihat, oh sapinya baru anaknya 3, oh ternyata sapinya jantan, oh sapinya betina dan lihatnya sebagainya. dari sini. Dari sini menjadi wisata edukasi, gitu loh. Itu kalau sampah numpuk itu jadi kayak gitu. Oh iya nggak apa-apa, biasa aja gitu loh. Tapi loh, itu iya bagian, kan? ya. Itu termasuk informasi. sapinya edukasi dan sebagainya. Jadi ini ada ribuan Mbak Marta. Nah itu kan menjadi edukasi anak-anak kecil lihat sapi dari jauhan.
teleskop menjadi wisata edukasi bagi anak-anak. Termasuk Nyun Sewu, saya mengkritisi Mas Sudi. Jadi biarlah ini menjadi inisiator kita. Orang pertama kali datang di wisata, kalau pertama kali yang dilihat adalah kamar mandinya. Nek kamar mandine iki mambu wis ngoro sesuk arep teko neh. Itu Bagian kunci. dari standar pelayanan Ya, standar pelayanan di kamar mandi. Tinggal nanti Pak Wisnu menganggarkan nek iso, kalau enggak kan bisa kerjasama dengan CSR yang lainnya. Nanti perlu kita dampingi. Semakin orang banyak di sini, saya yakin nanti UMKM akan terbawa kok. Iya. Tuh. Ada kaos, ada kursi, dan lain sebagainya, makanan. ada makanan, dan itu akan mengungkit. Siapa nanti orang pertama kali yang masuk surga? Ya rombongannya Pak Wisnu. Karena, gitu. Ini kan wajah-wajah surga Pak, wajah-wajah Judit ini Pak. Tapi kehadiran beliau ini kira-kira menjadi harapan baru enggak? Oh mantap. Kompak loh Pak ini Pak. Gitu loh. Iya loh ya. Artinya apa? Jenengan itu nanti le kerja itu dunia akhirat. Nah, kopi negara ini bro. Nah, maksud saya gini, maksud saya kalau ini menjadi salah satu tujuan wisata, termasuk nanti Nyun Sewu Pak Rudi ya, banyak sekali yang kita inginkan. Tokoh-tokoh masyarakat nasional, lokal dan sebagainya, kok nandur pohon di sini. Tuh. Gitu. Jadi ada investasi. Yes. Dampaknya ke lingkungan. Iya, iya. Yeah. Wah menarik. Kasih apresiasi dong buat Pak Amir. Nah. Langsung loh request Ini kopinya kopi. datang loh. Ini kopi Ya. sosok. Baru kali ini dapat. Oh, ada tulisannya lagi ngopi asik Ya. di atas apa ini? Di atas bukit. Di atas Oh, bukit. brandingnya sampai di gelas-gelasnya juga. Keren. Wah, berarti sudah di biar gak hilang ya sebenarnya. Tak kira lagi harta alam nih. Jadi brandingnya itu bukan karena ilmu branding bro. Lagi Biar harta tak alam. hilang. Jebel ben ra ilang. Kalau gini Mas bro, malah jadi cindera mata loh. ini menjadi cendera mata Lagi. masalahnya. Ini Iya. boleh dibeli nggak? Boleh. Malah hilang sesuk. Maksudnya ini ben Bali toh. Oh, Malah kok ini cindera mata ya. Nek neng desaku mburine dioleti cat lho. Saiki Betung disabung. ya. Coba dirasakan. Abang. Oh, boleh. Mari kita Boleh. Pak Wisnu sambil ngerasain Pak. Habis itu Ini nggak usah komentar. pakai gula, nggak usah pakai Oh, gula. Pak Wisnu dulu dong. Nah, ini hari ini juga Pak Wisnu gak sendirian, Mas Mbak, karena bersama kita juga ada teman-teman dari PLUT ya, dari pendamping Koperasi dan UKM ada Mas Sopuki, Mas Dimas sama Mas Santo ya. Mas, berdiri dong. Nah, ini teman-teman, ini nanti siap untuk membantu kalau Bapak Ibu mau daftar langsung si Bakul. Jadi tadi Mbak Diana udah daftar, habis itu ngapain nanti ya. Minimal ada yang mau ngurus NIB. Ya. Sudah ada yang punya NIB? Sudah belum? Nah, hari ini harus punya. Pak Wisnu, silakan dikomentari Pak hari ini. Penuh semangat dengan Pak Amir nih. Saya sebenarnya tidak perlu ngomong nggak masalah karena semua sudah diwakili Pak Amir. Langsung dari hati was komplit ya Pak. Mengapa Pak Amir mungkin masyarakat Bawuran ini harus bangga punya Pak Amir? Karena kalau di teorinya dinas koperasi kan kalau mau berusaha itu ada 6 aspek. SDM, kemudian produksi, kelembagaan, keuangan, pemasaran sama digital. Nah, yang penting ini yang pertama adalah SDM-nya. Pak Amir ini sosok yang sudah punya entrepreneur-nya sudah kuat. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Buktinya apa? Kreativitasnya banyak sekali itu yang tadi. Wah, ngembangkan kaos, ngembangkan ini. Dari yang sing kalau belum ada puncak wong ketela aja belum tentu tumbuh, tapi beliau sudah bisa menunjukkan potensi yang tadi tidak tersampaikan masyarakat yang ada di sini. Oh, ternyata di sini ada potensi ceriping loh. Ada potensi yang banyak yang mestinya ternyata saya tahu kalau ternyata karakter produktivitas dan SDM yang ada di Bawuran ini sudah cukup optimal. Mengapa cukup optimal? Karena sosok ini adalah salah satu destinasi yang berhasil di Bantul ini. Selain kalau kita lihat katakanlah Mangunan, Patok, yang lain-lain kan mungkin sama. Tapi dari jarak sosok ke pusat kota itu kan tidak jauh. Tidak jauh. Dan jalannya juga tidak terlalu ramai sebenarnya. Dan ini menjadi potensi yang sebenarnya bisa menunjukkan tingkat kekuatan yang ada di puncak sosok ini.
Meskipun kendalanya jalannya agak, nah ini, tapi ini kan bisa diakali tadi dengan satu jalur tadi, jalur datang dan jalur pulang berbeda itu saya kira tidak ada masalah. Atau malah jadi tantangan yang menarik nih. Dan tingkat plusnya itu ketika mau ke sini itu kan lewat kampung-kampung ini ya. Dan saya yakin kampung-kampung ini yang nanti akan menghidupi sosok ini. Dan ini saya datang mungkin 5 tahun yang lalu itu sudah ramai ini. Kalau menjelang matahari tenggelam itu wah banyak muda-mudi yang nongkrong di atas. Dan dulu belum ada live musik, sudah ada live musik masih sepertinya itu sudah. Ya mungkin ada COVID aja kemarin agak. COVID aja terus kok. Oh, lanjut. Nah, ini yang Kan COVID ada di bawah. Atas nggak ada ya, aman ya. Nah, ini yang saya yakin ini sebenarnya tidak tinggal di tik aja nanti masyarakat di sini sudah akan, karena kreativitas masyarakat yang kalau dilihat dari produk-produknya ini sudah cukup lumayan. Kalau ibu tadi kopi itu kan di sosok memang bisa ya di atas itu bisa menjual, tapi kalau ada PIRT-nya kirim deh ke dinas pakai proposal itu nanti bisa kok kita kurasi kemudian kita pajang produknya di dinas atau di galeri Bandaraya. Nah, itu memungkinkan sekali. Cuma syaratnya saya belum tahu apakah PIRT-nya sudah ada. Sudah? Belum. Nanti diurus dulu. Nanti kalau memang jadi yang ketiga adalah selain SDM, adalah kelembagaan. Nah, kelembagaan itu izin usahanya seperti apa? Izinnya gampang kok sekarang ada OSS itu tinggal oss.co.id itu bisa daftar online di rumah. Itu. Bisa daftar mandiri di rumah. Kalau bingung daftar online bisa buka YouTube sebenarnya. Bisa buka YouTube, nanti di situ ada petunjuknya. Dan di sini ada Sarasian Sibakul, selain daftar OSS bisa daftar Sibakul. Daftar Sibakul itu nanti Bapak Ibu akan kita ketahui bagaimana profil usaha Bapak Ibu di Sibakul Jogja.jogjaprof.co.id ya di sini jadi sibakuljogja.jogjaprof.co.id. Caranya gimana? Sebenarnya daftar mandiri bisa. Kalau sosok saya yakin jangkauan internet sudah bisa. Itu. Daftar mandiri bisa, buka di YouTube juga bisa kan. Saya yakin Bapak Ibu, Mas-mas di sini sudah tiap hari lihat YouTube, itu kan. Cara mendaftar Sibakul sudah ada. Dan ini menjadi share kami tadi Mbak Mata sudah bilang, kalau Bapak Ibu bingung daftar OSS gimana, daftar Sibakul gimana, nanti setelah acara ini bisa ke pojok sana, ke Mas Dimas atau Mas Anto, di sana akan kita fasilitasi pendaftaran OSS, daftar Sibakul, setelah acara ini langsung nanti. Jadi bisa difasilitasi. Asal sudah punya KTP, benar-benar punya usaha, punya nomor WA, punya email, cepat gitu nanti. Iya langsung. Jadi setelah acara, nanti sambil ngopi-ngopi ini kemudian bisa kemudian memanfaatkan fasilitas dari Dinas Koperasi untuk membantu legalitas Bapak Ibu. Itu. Legalitas yang kedua apa? Bentuk koperasi. Toh kami tidak pernah memaksa ya nanti bentuknya koperasi atau BUMDes. Toh sekarang bentuk koperasi itu mudah. Cukup 9 orang aja sudah, asal punya visi yang sama, bisa bentuk koperasi. Bukan 20 ya? Bukan. Jadi PP yang baru ini semakin sedikit. 9 orang berkumpul aja punya visi yang sama, bentuk koperasi. Cuman kalau anggotanya ini KTP-nya hanya di Bantul saja atau di Wawuran saja ya nanti lokal. Legalisasinya di kabupaten. Tapi kalau ono wong Gunung Kidule, ada orang Slemane atau ada orang kota, itu nanti legalisasinya kita pendampingannya melalui kami, melalui Dinas Koperasi dan UKM DIY. Nah, itu yang tapi spirit untuk membentuk itu sangat mudah sekali. Itu yang dari aspek kelembagaannya. Kemudian dari aspek pemasarannya. Nah, dari aspek pemasarannya, Bapak Ibu di sini, Mas-mas Mbak ini kalau daftar di Sibakul nanti bisa kita ikutkan market hub. Saya nggak tahu Mbak Diana tadi sudah ikut market hub atau belum? Belum, baru daftar.
Baru daftar Market aja Hub itu ya. apa? Jadi kita akan membantu pemasaran produk Bapak Ibu. Kopi, mebel, tas. Itu nanti syaratnya apa? Punya foto, punya harga produk, kemudian punya deskripsi produk. Tadi kopi sosok ini kan tadi brandingnya kan campur ya, dari semua produk Nusantara ada. Itu dikuatkan di telling story-nya. Nah, nanti kalau ikut Market Hub Sibagul lewat pojok sana tadi, kalau produknya laku, ongkos kirimnya pemerintah daerah yang bayari. Alias free ongkir. Free ongkir. Jadi nanti Bapak Ibu yang punya usaha di sini, katakanlah mau ngirim kopi ke Kalimantan atau ke Bali atau ke Sumatera, biasanya lewat pos ya, itu ongkos kirimnya yang bayari pemerintah daerah. Kalau ikut lolos di Sibagul, nanti lolos kurasi. Kurasinya gampang kok, tinggal online bisa. Cuma ngirim foto, kalau udah jadi ngirim foto, ada harga produknya, ada deskripsi produknya. Nah, nanti kalau lolos kurasi kita ikutkan ekosistemnya. Mau milih ekosistemnya, yang saya sebut merek ya, Grab, Gojek, Jogja Kita, atau kantor pos. Milih salah satu boleh, milih semuanya juga boleh. Kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan semuanya, ya kita silahkan. Kayak Shopee tadi, ya kalau memang itu sudah salah satu UKM Mitra, yang ya? Bapak Ibu yang ikut Shopee tadi sudah ikut, ya mereka sudah yakin, sudah familiar dengan digital ekonomi. Ini yang kita kembangkan karena sekarang COVID-nya kan sudah hampir lewat. Nah ini sekarang jualannya kombinasi, juga kombinasi jualan di sosok ini, tapi juga jualan online-nya diperkuat. Mumpung kita bisa memberikan fasilitasi ongkir gratis, monggo dimanfaatkan. Ini karena ini bukan untuk kami, tapi untuk Bapak Ibu. Karena sekarang kalau Bapak Ibu, wah ngirim ke Kalimantan ini ongkirnya lumayan ya. Nah, tapi kalau dengan support pemerintah daerah ini, iya lumayan Pak, iya 2,5 miliar untuk tahun ini, nanti monggo dimanfaatkan. Jadi teman-teman yang ada di Bauran, di Sosok ini bisa kok nanti memasarkan produk melalui Sibagul. Ekosistemnya kita sediakan nanti. Mumpung acara ini kita juga buka posko di belakang ini dengan Mas Anto dan Mas Dimas ini, mohon benar-benar dimanfaatkan. Jadi kalau saya mungkin dari Sewon mau pesen kopi Sosok, tinggal ngebel, tinggal kalau di Gojek tinggal buka GoFood-nya. Atau kalau di kantor pos, Ibu nanti kalau memang sudah lolos kurasi Market Hub, tinggal nunjukkan NIK KTP-nya. Pak, saya mau ngirim produk saya ke Kalimantan, Jakarta atau ke NTB atau ke Papua, kan dicek NIK-nya. Lolos tidak? Kalau sudah lolos, gratis Bu nanti ongkirnya. Itu sesimpel itu nanti. Seneng dong. Jadi manfaatkan. Jadi kami memang sekarang mempromosikan skema bantuan pemasaran agar teman-teman yang ada di sini ini benar-benar nanti bisa ikut digital ekonomi sesuai dengan pilihan Bapak Ibu semua. Iya, meskipun ada skema yang lain, nanti skema yang lain ada Desapreneur, ada di apa nanti kalau di Desapreneur kan nanti kita yang datang ke sini selama 3 tahun nanti. Datang ke sini selama 3 tahun, pendampingan, tadi apa-apa yang pengen dikembangkan apa. Nah, makanya tadi saya menyarankan teman-teman di sini berkooperasilah, berkumpullah, itu nanti skema-skema intervensi nanti bisa kita support melalui Desapreneur maupun pelatihan-pelatihan yang ada. Oke, sudah jadi ada pemantiknya tadi kelompok ya, tinggal Iya. ditambahkan lagi. Tapi tadi ngomong-ngomong ngirim foto itu bukan foto selfie ya Pak? Foto produk maksudnya. Foto produknya. Bahkan cara motonya aja bisa diajarin nanti kalau sudah ikut Sibagul. Jadi banyak sekali biar yang bisa lebih menarik ya. Betul. Branding kopi ini sudah cukup bagus. Iya betul, ini sudah satu langkah Iya, yang kopi Sosok menarik ya, walaupun behind the scene-nya Ben Railang. motivasinya Ben Railang gitu ya, tapi akhirnya nanti ya tetap aja hilang. Bagus, tadi hampir saja tak alem loh. Tinggal makanannya apa spesialnya nanti. Mas Udi yang tahu. Nanti kita Apa, Mas bahas Udi? setelah ini ya. Oke. Ada yang spesial apa di sini yang akan kita blow up, kita jadiin ikonnya Sosok. Habis ini kita akan bakalan bahas. ngobrol dengan
teman-teman yang tahu sini, Ya. bahkan yang ngerti banget tempat ini. Tapi tentunya setelah yang satu ini masih di Sarasehan Sibakul. Sibakul. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta. Di balik Ya. layarnya ini ternyata pembicaraannya bisnis banyak banget Nggak loh ya. habis-habis ya. Ini karena ternyata tempatnya juga menarik buat ngobrol. Nah itu Betul. juga perlu pemirsa Kayak- ketahui. Karena di atas mungkin idenya jadi mengalir. Suasananya gitu. itu bikin apa ide-ide itu keluar. Betul. Ngobrol jadi asik. Ngobrol sama orang dinas juga jadi nyaman. Pak Dewan juga. Kayaknya habis ini kita ke gazebo di belakang ya. Kita Habis- balenin. Kita lanjutkan obrolan bisnisnya karena ternyata potensinya luar biasa. Tapi hari ini juga apresiasi kepada Dinas Koperasi dan UKM Pak Wisnu, Pak Amir. Ini sudah ada langsung, tadi Pak Amir itu belum selesai ngopi, nanti ada izin yang sudah bisa keluar untuk UKM kalau hari ini. Apresiasi ya Pak Wisnu, sudah ada jemput bola. Semoga ini memotivasi nanti teman-teman ya, Mas Mbak untuk langsung mengurus legalitas usahanya. Nah Mas Rudi, karena dari tadi nih yang ditunjuk adalah Mas Rudi yang punya area ini. Yang tahu Gitu ya. semuanya. Jalan-jalannya kemana aja. Mas Sudah Rudi. dengar dari Pak Amir saja nih kini dengan enak kayak gitu loh. Iya, Udah- makasih. Sudah. Sudah. Terus mau apa nih? Mau dikembangkan seperti apa? Belum, sudah banyak potensi yang terbukti, bisa diminati, direspon baik oleh masyarakat, tapi masih banyak peluang yang bisa dikembangkan. Ya. Gimana Mas? Terima kasih untuk acara pada pagi hari ini, Pak Amir, Sarasehan Pak Sibakul. dari Sarasehan, terus alhamdulillah untuk yang di Puncak Sosok sendiri untuk sudah berjalan hampir 5 tahun ini, dan alhamdulillah sudah hampir 200-an orang warga yang sudah terlibat di sini, baik parkir, untuk pelaku UMKM, penitip makanan, terus ada yang kru musik, pemain musik dan lain sebagainya. Alhamdulillah hampir 200-an orang yang terlibat di sini. Apa itu komentar warga sebelum ini jadi tempat wisata dengan sekarang sudah jadi tempat wisata? Untuk komentar warga, alhamdulillah dari awal pembangunan maupun perintisan semangat, baik pemuda dan juga masyarakat
semua bau-bau. Kita dulu sini Tapi jangan nggak bau bayang- toh Mas, kok bau Apa? membau? Bau sampah. Bau membau. Iya. Oke. Di Artinya sini memang nggak ada jalan. peningkatan ekonomi dari masyarakat. Iya, nah, alhamdulillah untuk saat ini memang sebagian besar masyarakat bisa yang tergantung di puncak sosok ini. Makanya Karena kemarin- tadi saya juga senang Mbak Marta. Kenapa, Mungkin Mas? cerita sedikit. Waktu saya naik itu kan saya bawa motor dulu karena saya pengen menjelajah cah trail. Udah Itu kelihatan ternyata orang-orangnya itu juga lokasinya. ramah-ramah. Nah itu juga menurut saya juga bikin nyaman gitu loh. Ketika orang datang tiap tikungan kan ada bapak ibu atau apa itu juga dirui yo guyu mesem gitu. Itu apakah ada pendidikan khususnya atau karena sudah 5 tahun? Karakter masyarakatnya sini. Oh, karakter Iya, masyarakat. Sekolahnya Mas itu Di bawah Mas. tadi mah lain. Kenapa Pak Mau Amir? masuk naik, Iya. malah kukuk gitu. Saking Tuh, itu sambutan, itu sambutan karena nggak bisa ngomong Pak. kabeh kan konco nek kalian jenengan Pak. Itu mau bilang Pak Amir, wah, kok lama nggak main kesini Pak? Gitu Pak. Oh iya, tapi keren. Berarti memang karakter masyarakatnya. karakter ya? masyarakat. Bahkan sapi-sapi dan teman-temannya tadi loh. Berarti memang sudah sangat siap ya ketika nanti ini akan dijadikan pembangunan yang lebih lagi perencanaan. Rencananya mau diapain lagi nih Mas? Rencana jangka menengah dan jangka panjang kita sudah punya. Dan alhamdulillah untuk yang jangka menengah ini harapan besar kami seperti yang disampaikan Pak Amir tadi, memang karena di sini banyak UMKM yang terlibat di sini, harapannya jangan sahamnya dinikmati di sini. Harapannya nanti bisa dibawa pulang dan bisa istilahnya buat cendera mata dan sebagainya. Nanti dari di bawah Mas Edi dan kawan-kawan yang tadi yang produk mebel dan lain sebagainya, harapannya kan untuk mebel yang sekarang memang besar untuk seperti almari, terus kursi dan lain sebagainya, kitchen set. Kalau harapan besarnya nanti biar bisa ditampilkan di puncak sosok, biar pengunjung bisa langsung bawa pulang itu cendera mata yang miniatur atau apalah, monggo nanti biar kreativitas dari teman-teman mebel nanti biar lebih meningkat lagi secara omset yang sekarang, dan nanti misalnya pengunjung yang pengen membeli secara langsung ataupun langsung pesan di rumah biar lebih meningkat lagi. Kalau usulnya Pak Amir tadi misalnya ini bikin Display display joglo atau joglo, dan ini tuh justru misalnya mengoptimalkan warga dulu gitu, gimana Mas? Bisa ditangkap seperti apa? Saya rasa peluang juga, dan juga terima kasih untuk istilahnya motivasi dan supportnya dan dorongan tadi, bahwa untuk sektor ini cendera mata memang masih belum ya untuk kaos dan lain sebagainya. Bahkan nanti mudah-mudahan nanti Dartom ini juga bisa kolaborasi dengan puncak sosok. Harapannya nanti tidak hanya motif untuk seperti itu yang dipatenkan, dan hanya misalnya menyelipkan sedikit nama sosoknya nanti kan, biar selain Dartomnya juga sosoknya juga muncul di sana sebagai istilahnya untuk cendera mata, terus kaos dan lain sebagainya nanti. Ini sudah mau di-endorse sama Pak Amir loh dari tadi kopinya. Saya tuh pakai peci itu kan karena saya potong komplit ini Mbak Marta. Potong komplit. Itu dapat bonus ya Pak, potong 2 kali dapat 1 Iya, saya gratis. pengen ngirit gitu ya, sampo dan sebagainya. Cuma ini loh maksud saya. Maksudnya? Jangan nanti pesen tak gratis 1-2 nanti. Pak Wisnu biar beli sendiri. Enggak, maksud saya gini. Ini kan sebetulnya bagi penggemar penghobis apapun. Iya. Merpati, kolong, kalau ini kan bisa untuk nutupi gini ya. Iya. Untuk trail seperti jenengan juga bisa. Iya. Kalau seperti saya biasa ngarit di sawah lebih enak. Nah, maksudnya gini. Cuma tinggal satu Mas Rudia. Ini tulisan sosok ini nggak ada nih. Ini kan bisa sosok Mbak Marta, sosok DPR, sosok. Maksudnya gini, sosok itu luar biasa, sangat luas. Gitu, luas dan luas. Begitu. Jadi bisa tadi tambah bayangkan cendera sosok mata. itu, karena tadi saya lihat juga ada kayak bambu yang bentuknya gini, dibikin gapura kayak gitu. Iya, itu mungkin identitasnya seperti itu atau gimana? Sebenarnya itu juga pengembangan atau inovasi dari yang nama sosok itu. Iya. Kalau dulu Sosok ini itu kan sebenarnya apa? Mungkin Mas Anu bisa ceritakan. Sosok itu luas sih seperti yang disampaikan Pak Amir tadi. Tapi Dia juga secara belum tahu sosok ini. Jadi gayanya luas. Iya. Ya? Maksudnya
sejarahnya gitu. Iya, Saya juga belum tahu. iya. Kalau untuk sosok sendiri memang itu kan ada anyaman bambu. Oh. Di sini kan dulu Sosok untuk cari ikan itu loh. Kepes. Iya. Oh. Nyosok. Gue nyosok jambu nih bisa. Iya. Terus sekarang kita wujudkan dengan yang kalau bisa dilihat malam hari itu kan lampu-lampu di sini ada memang dari bambu. Oh ya. Nah, itu kan mungkin bisa Jadi dijadikan bambu. brand identitinya Iya. apa identitas sosoknya. Iya. Sudah ada logonya belum sih sosok ini? Sudah. Udah. Yang apa? Gunung itu. Iya, gunung. Ada di panggung nanti bisa naik ke atas itu. Oh, berarti kita ke sana sekarang. Atau iya, ini seperti ini Iya, kan? seperti itu. Oh, yang ini. iya. Yang Jadi versi bentuknya lengkapnya ada. bukit ya, puncak Iya. bukit Nggak gitu usah ya. diberitahu beliau biar penasaran. Oh, Biar Iya. nyari sendiri gitu ya Pak Iya, Pak di Amir sini. ya. Iya. Oke, ini menarik karena potensi yang sudah dibedah ini mungkin kalau hanya satu kali ini tidak cukup ya. Tapi kalau nanti warga kemudian diajak untuk berkolaborasi menyampaikan ide-ide masing-masing, kemudian Pak Amir nanti diundang lagi ke sini untuk mendengarkan idenya, menambahkan idenya. Nah, termasuk kalau mungkin perlu difasilitasi lagi dinas dan berkolaborasi dengan Dewan, ini barangkali akan bisa mewujudkan. Pak Amir mungkin ini karena kita di menit terakhir, apa yang dari Pak Amir sendiri sarankan kepada warga di sini khususnya? Sarannya memang di sini kendalanya air ya. Ini menjadi PR kita bersama-sama. Air bersih karena di Kalau listrik sudah ya Pak? listrik sudah ini ada. Sudah aman ya? Ya, tinggal bayarnya saja. Bayarnya Nah, bisa lah Pak. Artinya gini, maksud saya gini, ini kan sebetulnya kalau pakai kekuatan angin kan sebenarnya bisa ya. Oh, Nanti iya. termasuk sini Oke, yang jadi TPS. energi terbarukan Ya, ya. terbarukan, energi terbarukan. Ini yang juga menjadi termasuk infrastruktur lah, mulai dari jalan, penerangan lampu, ini menjadi PR kita bersama-sama. Mbak Marta sebetulnya di sini itu hanya mencari pemandangan. Cuma yang temennya pemandangan ini yang perlu diekspor lagi. Seperti jagung bakar kan nggak ada sini. Ada, laku nggak? Oh ada. Berarti rong suwe le neng aku biar ini raneng kok. Gitu. Oh nyatanya saya kira ya. Raneng ya. Artinya gini, maksud saya gini loh. Jagung itu kan di sini banyak. Terbaik, terenak bahkan di Jogja itu ada di sini. Oh, sini iya. itu. Nah, itu jagungnya jagung manis itu. Nah, termasuk ya beberapa potensi termasuk tadi yang Pak Wisnu sampaikan, sini juga ada koperasi yang kita bina juga. Yang koperasi kami memang sejak 96 ya konsen di pembinaan koperasi. Begitu. Jadi tinggal nanti warga ini punya potensi ini dimaksimalkan lagi. Ya, tinggal nanti Pak Rudi ya. Nanti saya pesen habis ini, nanti kita pesen makanan khas. Nanti kita nilai bareng-bareng Mbak Marta. Oh. Kalau Boleh, baik ya Pak. nanti kita makan, kalau enggak nanti kita berikan masukan. Apa Mas? Nasinya apa? Ini ada nasi bakar, nasi wiwit dan lain sebagainya. Nah, Sudah buka jam segini? Rata-rata nanti sore Pak, maaf ini jam Belum 4. buka Ya, Pak Amir. rasanya gimana? Ya, ya nanti biar dicoba sendiri. Ya, biar ada yang rasa tidak bayar juga. bayar. Rasa bayar. Ya nanti kita coba Mbak Marta. Ini baru kita edukasi terus. Mudah-mudahan nanti kesenian yang ada ini bisa ditampilkan di sini. Jadi termasuk yang tari tadi itu kan? Iya, dari tari sini. ya di sini. Nanti Oh, iya, jarilan atau jaranan kita tampilkan di sini biar nanti suasana yang baik. Terus yang terakhir, ini perlu ada edukasi lagi. Ini kan tempatnya masih luas Mas Rudi ya. Mbok ini memelihara menjangan. Kerjasama dengan Menjangan. Benderoloko. Ya kan dikasih di Rusa. sini rusa. Lah kan Nanti- Melayu mudun Pak. Ya enggak apa masalah, mereka enggak bakal kena eri lah itu. Duri enggak akan bakal. Untuk wisata Itu bisa edukasi. edukasi nanti sayurnya juga laku biar anak-anak juga di situ semakin Ya berarti tambah. bisa banyak ya misalnya menjangan, kelinci, Iya. merpati, gajah ya. Kalau sini sudah ada yang penangkar burung sudah banyak sini. Nah. Nanti tinggal Karena ada sangkar burung tadi Iya, juga ya. iya. Begitu. Oke, baik Pak Amir. keren. Kita berikan tepuk tangan dulu. Pak Amir, jangan kondor dulu, kita turun ke bawah, nanti kita ngobrol lagi sama warga kayaknya ini ya. Kayaknya sarasehannya dilanjutkan ya Pak Wisnu. Ini menarik sekali hari ini karena yang kita perbincangkan tuh selalu ada yang baru. Ide-idenya baru gitu, Nah. kemudian bisa tinggal ditangkap peluangnya. kemudian Tolong Pak Tri ditambahkan besok lagi. nyarinya yang tinggi-tinggi gini lagi dong. Wah, Biar gayanya. dapatnya ide-ide yang fresh gitu loh ya. Soalnya kalau nanti yang tidak tinggi, idenya kita kadang-kadang mandek Iya, gitu ya. Kadang udah tinggi nggak ada kopinya lagi. Kalau ini lengkap sekali. Terima kasih Pak Amir luar biasa udah Baik. dipesankan.
Pak Wisnu ada tipsnya singkat untuk pelaku UKM yang di sini, apa saja yang setelah ini bisa dilakukan? Jadi sebenarnya tadi sudah saya matur bahwa sebenarnya sudah tinggal klik aja, semua akan. Jadi modal yang ada di bauran sosok ini sudah cukup bervariasi, SDM-nya sudah komplit dalam arti spirit entrepreneur-nya sudah ada, kemudian dari aspek produksinya juga sudah cukup beragam, tinggal potensi-potensi yang mungkin belum tergarap optimal ini bisa disentuh sedikit, itu kemudian bisa berjejaring dengan yang sudah ada, bermitra, berkolaborasi, ini kemudian akan semakin menumbuhkan. Artinya apa? Sosok ini kemudian ayo kita gandengan bareng dengan teman-teman yang ada di pemerintah daerah melalui dinas koperasi bersama si Bakul ini, kemudian kita bisa saling bantu-membantu, bahu-membahu untuk mengembangkan destinasi sosok ini penuh dengan usaha-usaha atau pelaku usaha yang punya spirit entrepreneur yang bagus. Sinergi dan kolaborasi gitu ya. Ini masukan buat Pak Nurkolis dan Mas Rudi, semoga nanti bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Satu lagi. Oh, Instagramnya apa? Follow @puncak_sosok. Iya. Follow apa? IG. IG-nya apa? @puncak_sosok. @puncak_sosok. Ya. Jadi saya langsung di follow sekarang. Saya follow juga. langsung di unfollow itu gimana? Gak ada adminnya Mas. Lagi ngopi adminnya. Tapi Mbak Marta, event sosok ini di medsos yang wisata Jogja ini cukup sering muncul intensitasnya. Saya akui ini teman-teman yang ada di sosok ini sudah sangat kreatif untuk mempromosikan sosok ini menjadi salah satu destinasi unggulan yang ada di Jogja. Tepuk tangan dong buat Anda semuanya. Bangga punya sosok dan berkontribusi supaya sosok makin mendunia. Dan gitu, pokoknya ini Pak Amir ini diwet-wet ini karena ini luar biasa sekali. Saya seneng ketemu kayak Pak Amir ini punya Masih apa ya? diwet-wet apa bro? Ya, besok lagi, lanjutkan lagi. Kudu ono terus loh. Jadi jangan boleh kemana-mana, jangan boleh pergi kemana-mana. Pokoknya di punya Pak Amir itu jarang terjadi. Jawa Timur ya. Ojo nganti tekan Ponorogo Barat. Di sini aja gitu loh ya. Pokoknya di sini masih banyak loh yang membutuhkan. Ini keren karena motivasinya juga langsung bisa diterapkan. Ide-idenya juga sudah sangat visioner. Jadi Pak Amir ini dan mudah gitu, aplikatif. Mudah. Nggak susah-susah gitu nggak ya. pakai rumus-rumus. Betul. Matur nuwun ke Pak Nurkolis, Mas Rudi, dan tentu saja Pak Amir dan juga Pak Wisnu. Tepuk tangan dong buat narasumber kita yang hebat hari ini. Senang banget ngobrolnya, sangat produktif. Dan kita mau pamit dari Sarasehan Sibakul, tapi bukan berarti kita berhenti. Setelah ini teman-teman silahkan terus langsung mengakses Sibakul, mendapatkan manfaat dari sana. Dan suarakan terus pendapat Anda kepada para wakil rakyat, kemudian para pemuka yang akan nanti merealisasikan ide-ide kita semuanya. Ya, dan yang jelas kita tunggu dari sosok ini ke depan pasti akan lebih berkembang dan tentunya pasti akan naik kelas. Seperti mutiara dari batu, itu akan terus kita asah dan akhirnya kita menemukan mutiara yang begitu berharga. Saya Marta Sasongko. Saya Adnan Jiniar. Terima kasih banyak dari Sarasehan Sibakul. Kita terus dukung UMKM naik kelas. UMKM naik kelas. UMKM hebat. Jogja Istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.